Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadin Hudayanti, Stambuk F1C119055 akan mempresentasikan tugas saya dengan materi anabolisme lipid. Lemak, disebut juga lipid, adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Lipid adalah molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air tetapi larut di dalam pelarut-pelarut organik atau pelarut nonpolar seperti etanol, eter, kloroform, dan benzen. Metabolisme sendiri adalah proses pengolahan gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh yang akan diubah menjadi energi. Metabolisme sendiri terbagi atas dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri yaitu reaksi pengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme yaitu reaksi kimia yang menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Lemak terbagi atas lemak nabati dan lemak hewani. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut dengan kolesterol. Lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Pembentukan lemak secara alami. Hampir semua bahan pangan banyak mengandung lemak dan minyak, terutama bahan pangan yang berasal dari hewan. Lemak dalam jaringan hewan terdapat dalam jaringan adiposa. Lemak disintesis dari suatu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak yang terbentuk dari kelanjutan oksidasi karbohidrat dalam proses respirasi. Proses pembentukan lemak dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu pembentukan gliserol, pembentukan molekul asam lemak, kondensasi asam lemak dengan gliserol membentuk lemak. Sintesis gliserol. Fruktosa difosfat diuraikan oleh enzim aldosa menjadi dihidroksi aseton fosfat atau DHAP, kemudian direduksi menjadi alfa gliserol fosfat. Gugus fosfat dihilangkan melalui proses fosforilasi sehingga akan terbentuk molekul gliserol. Biosintesis asam lemak. Sintesis asam lemak bukan kebalikan dari jalur katabolisme asam lemak. Sintesis asam lemak berlangsung lewat jalur lain. Ada sebagian kecil asam lemak terbentuk melalui kebalikan reaksi katabolisme asam lemak. Sintesis asam lemak berasal dari asetil-CoA. Reaksi sintesis di sitoplasma. Reaksi katabolisme di mitokondria. Sintesis asam lemak. Asam lemak dapat dibentuk dari senyawa-senyawa yang mengandung karbon seperti asam asetat, asetaldehid, dan etanol yang merupakan hasil respirasi tanaman. Sintesis asam lemak dilakukan dalam kondisi anaerob. Ciri penting dalam sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak terjadi di sitoplasma, oksidasi di mitokondria. Senyawa antara pada sintesis lemak terikat pada ACP, sedangkan pada oksidasi asam lemak terikat pada CoA. Katalis pada sintesis asam lemak merupakan kompleks multienzim. Pada reaksi oksidasi tidak terdapat multienzim. NADPH sebagai reduktor di reaksi sintesis asam lemak. Elongasi rantai C pada sintesis adalah penambahan 2 atom C berturut-turut dari asetil-CoA. Donor unit 2 atom C adalah malonil-CoA. Sintesis asam lemak baik pada eukariotik dan prokariotik sama pada umumnya. Biosintesis terdiri dari 3 langkah terpisah, yaitu biosintesis asam lemak dari asetil-CoA, pemanjangan atau elongasi rantai asam lemak, dan desaturasi. Lokasi dari masing-masing langkah yaitu biosintesis Fa di sitosol, elongasi di mitokondria, dan desaturasi dan di Biosintesis asam lemak membutuhkan malonil-CoA sebagai substrat. Diperlukan ATP untuk sintesis. Reaksi biosintesis asam palmitat. Dari 8 asetil-CoAs diperlukan 7 ATPs plus 14 NADPHs. Enzim sintesis merupakan enzim kompleks fatty acid sintesis yang terdiri dari 2 rantai polipeptida. Reaksi pertama, karboksilasi dalam sintesis malonil-CoA dari asetil-CoA, HCO3- dan ATP dikatalis oleh asetil-CoA karboksilase dan memerlukan ATP. Sintesis malonil-CoA dibantu malonil-CoA karboksilase yang memiliki gugus protestik biotin. Reaksinya adalah biotin enzim plus ATP plus HCO3- menjadi CO2 biotin enzim plus
ADP plus PI atau CO2 biotin enzim plus asetil-CoA menjadi malonil-CoA plus biotin enzim. Biotin terikat pada suatu protein pengangkut karboksilatin dibantu biotin karboksilase. Reaksi kedua adalah pemindahan gugus karboksilat pada asetil-CoA dibantu transkarboksilase. Malonil-CoA dan asetil-CoA menjadi substrat untuk enzim fatty acid sintesis kompleks. Zat-zat antara lain dalam sistem asam lemak diikat oleh asil karir protein atau ACP. Ikatan terjadi pada ujung molekul yang mengandung gugus SH atau fosfopantoteinat. Gugus ini juga ada pada molekul CoA. Asam lemak sintase terdiri atas asetil-CoA, malonil-CoA, dan NADPH. Tahap ketiga adalah pemanjangan rangkai atom C dengan pembentukan asetil ACP dan malonil ACP dengan enzim asetil transilase dan malonil nitrasilase. Malonil transilase sangat khas. Asetil transilase dapat memindah gugus asetil selain asetil tetapi lambat. Asam lemak dengan jumlah atom C ganjil disintesis dari propanil ACP. Asetil ACP dan malonil ACP bereaksi membentuk asetil ACP dengan enzim asil malonil ACP kondensase. 1. Asetil-CoA plus ACP menjadi asetil ACP plus KOA-SH. 2. Malonil-CoA plus ACP menjadi malonil ACP plus CoA-SH. Reaksi kondensasi. Senyawa 4 atom C dibentuk dari senyawa 2 atom C dengan senyawa 3 atom C dan CO2 dibebaskan. Reduksi gugus keto pada C nomor 3 dari asetil ACP menjadi 3 hidroksil butiril ACP dibantu ketoasil ACP reduktase. 3 hidroksil butiril ACP menjadi krotonil ACP dengan reaksi dehidrasi dibantu enzim 3 hidroksi asil ACP dehidrase. Pembentukan butiril ACP dari krotonil ACP dibantu etnoil ACP reduktase. Putaran pertama pemanjangan rantai C adalah mengubah asetil-CoA menjadi butiril ACP. Putaran kedua dimulai dengan reaksi butiril ACP dengan malonil ACP, asam lemak yang terbentuk pada reaksi terakhir yaitu hidrolisis asil ACP menjadi asam lemak dan ACP. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.